Apa yang Bapak rasakan di penyakit Bapak? Terutama. Jadi nomor satu, pertama yang sakit itu dubur, diserang. Jadi kayak ada orang berhubungan badan. Jadi saya nahan sakitnya doang. Kadang dia depan, belakang nih buah dada kanan dituin, buah dada kiri dituin tuh. Maksudnya dubur Bapak? Dubur itu bahasa baik. Pantatnya itu bolanya itu kayak disodomi. Kita perkenalan dulu, Bapak perkenalkan. Saya Asril, Bapak dengan Bapak siapa? Nurbani. Bapak Nurbani. Nah, Bapak Nurbani ini dari mana nih Pak? Cilamaya, Tanah Timbul Jaya. Cilamaya itu kabupaten apa Pak? Oh, kabupatennya Kabupaten Kerawang. Oh Kerawang. Iya. Oh. Nah, ini kan sekarang kan Bapak nih berada di Banten. Ya, dalam rangka apa ini Pak? Di Banten itu saya dalam rangka nyari kiai. Nyari kiai? Iya, nyari kiai. Orang tua masih ada? Kalau orang tua yang laki-laki jasa udah meninggal. Kalau yang perempuan masih ada, tapi alhamdulillah saya masih dengar sholat, ngaji, doa, berzikir. Ya alhamdulillah. Kalau saya mah yang penting mah masih ngedengar suaranya, masih bisa sholat, masih bisa ngaji. Masih ya. Karena susah kalau di dalam gapi itu kalau nggak bisa ibadah. Kalau Bapak umurnya berapa? Kalau umur saya kelahiran 1989. Oh 89. Iya. 1989 bulan Maret tanggal 13. Sekolah terakhir? Saya mah dari kecil nggak niat sekolah, cuma lulus SD doang udah. Lulus SD udah nggak ngelanjutin. Oh, tapi baca tulis bisa? Bisa baca tulis. Bisa. Kalau Bapak ini masih single, apa sudah punya istri? Oh, kalau saya sih nggak mau beristri. Nggak mau beristri? Iya. Kenapa? Karena ngeliat perempuan wujudnya bukan manusia soalnya. Hah? Ngeliat perempuan wujudnya bukan manusia. Seperti apa yang Bapak lihat? Banyak. Ada yang badannya orang, kepalanya babi. Ada yang badannya ular, badannya ular, kepalanya orang. Ada yang kayak kuntilanak, ada yang kayak buta hijau. Ini saya sering dirasukin ini sama kulit sabang. Saya nggak nerima, nggak ngizinin saya itu. Udah saya belum sembuh penyakitnya, saya udah sembuh juga nggak ngizinin. Paling saya kasih tahu tempat-tempat kalian. Tapi kan bukan kemauan saya yang ngambil kalian. Banyak wujud macam-macam. Sampai rombongan Yesus Mazus, Dazal itu, udah kelihatan semua. Kalau Nabi Adam saya nggak simpang siur. Kalau anaknya saya ngeliat saya itu masih kecil. Siapanya? Nabi Adam? Iya, anak-anak saya ngeliat si Kabil. Umur kalau yang laki-lakinya penasaran itu umur 13-14 lah. Kalau perhitungan umurnya jasadnya itu yang waktu dulu dia tuh umur 13-14 lari dia itu berdua adik lari loncat. Yang perempuan ini saya ngeliat yang perempuannya masih kecil. Oh. Iya. Oh, lihat Bapak ya lihat. Tentang ini keluarga Nabi Adam gitu ya. Lihat. Bahkan tapi kalau Nabi Adamnya susah dilihat karena banyak cahayanya dia itu. Oh, kalau Nabi Adamnya susah dilihat. Iya, kan dia kan. Tapi yang kelihatan tuh anak-anaknya. Anak-anaknya Nabi Adam juga sering kelihatan cuma sebentar doang, nggak lama kelihatannya. Nggak nyampe satu detik. Karena Nabi kan beda, Nabi Adam sama anak-anaknya, istrinya juga beda. Kalau Siti Hawanya Bapak pernah lihat? Iya, sama satu keluarga dia itu. Oh, kelihatan ya. Dia nggak mau bisa sebenarnya. Karena susah menjalani kehidupan di dunia katanya. Emang susah di dunia itu. Saya mah udah kemana-mana saya mah. Seperti apa wujudnya Nabi Adam itu Pak? Ya kayak kalau Ru mulianya itu dia duduk sila berjubah putih, megang kitab dia itu. Punya kitab besar. Saya nggak tahu nama kitabnya kitab apa, nggak tahu udah. Yang jelas mah udah pasti kitab apa ya nama-nama. Tapi saya nggak tahu berapa nama-nama awalnya banyak. Besar, gede tinggi besar.
Oh, gede tinggi besar. Iya, berjubah putih. Nah, sudah berapa lama Bapak hidup berkelana seperti ini? Udah kurang lebih semua totalnya berarti 8 tahun lah. Sudah Mendengar 8 gaibnya 1,5 tahun. Nahan sakitnya 5 tahun, 8 bulan, 20 hari. Sama sekarang ini. Jadi udah ke Palembang 4 kali. Saya kalau ke Palembang ke ini, ke 14 Hulu. Kalau enggak ke main bertamunya ke 14 Hulu sama Loro Rakyat. Kalau di Ilir cuma bertamu di kerajaan Badarudin 1, Badarudin 2, Badarudin 3. Dari situ kerajaan Itu di mana, di Palembang ya? Palembang, iya. Nah, apa yang Bapak dapat ketika Bapak sampai di Palembang itu? Kalau di Palembang mah katanya sih kalau menjelang bulan puasa ya seminggu lagi mau bulan puasa baru ente datang ke sini, baru anak tolongin. Ribu-ribuan habaib pada datang. Baru bisa anak nolongin. Kalau anak sendiri cuma 10 orang nggak bisa, nggak sanggup katanya. Karena yang pengen ngerasuk di jasad kamu itu langsung tinggi ilmu. Kudunya harusnya beribu-ribu habaib baru bisa nolongin. Karena nggak akan sanggup. Karena yang ngerasuk di jasad kamu langsung rajanya. Si iblis celana tua katanya, si kafir tua, si dajjal celana tua. Tapi mereka tuh nggak bisa menyatu di jasad kamu. Karena kamu nggak ngizinin katanya. Sama-sama kuat, cuma kan fisiknya itu, fisik gaibnya itu sakit katanya. Kelihatannya normal-normal aja jasadnya, sehat-sehat aja, cuma kalau secara gaib mah nahan sakitnya bukan main katanya. Jadi depan ngitungin boda kanan, boda kiri nah. Pokoknya dia formasinya tuh, formasinya banyak formasinya. Ada yang ke depan, ada yang laju kanan, laju kiri, yang mutar ada, di belakang ada. Apa itu? Nggak tahu makhluk apa itu, musuh-musuh Nabi Adam kali. Sumpahnya iblis celana tua. Iblis celana kan bersumpah sama Gusti Allah, cuma dikasih waktu, dikasih tempo sampai hari kiamat. Ya. Sumpahnya mereka. Nah, selain ke Palembang, Bapak kemana aja? Ke Aceh, pernah ke Aceh? Oh, pernah ke Aceh? Iya. Jauh gitu? Iya, 4 hari 5 malam perjalanan dari Tanjung Priok. Aceh apa, Bapak? Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim, Masjid Tengku Tanjung. Oh, di Banda Acehnya. Ini di Banda Acehnya. Nah, berapa hari itu Bapak di Banda Aceh? Kurang lebih 5 hari. 5 hari. Totalnya 15 hari perjalanan, 4 hari 5 malam. Di sana kurang lebih 5 hari, baru pulangnya 4 hari 5 malam. Naik mobil? Naik mobil bus. Oh, naik bus. Iya, saya dulu kan masih punya perahu. Jadi kalau pagi ke laut, nyari ikan, nyari rebun, nyari besi apa aja. Yang penting bisa dijual, baru kumpulin duit. Itu waktu saya ke Aceh itu, saya ngalamin penyakit gaib, mendengar gaib 1,5 tahun dan sakitnya 6 bulan. Kumpulin duit sampai 2,5 juta, baru saya ke Aceh. Bapak sekitar 5 hari ya di Aceh, Pak? 5 hari. 5 hari. Iya. Apa yang Bapak lakukan di sana? Di sana itu kalau waktunya sholat ya sholat, kalau nggak bisa sholat ya udah ngaji doa. Ngaji doa, ya nyebut nama Gusti Allah banyak. Cuma kalau pakai kitab sah semusna. Cuma sekarang mah sebut juga katanya kata para imam, sebut juga nama-nama surganya. Sebut nama-nama Gusti Allah yang banyak, sebut nama surganya, baru sebut yang ada bacaan arsy-awalnya, baru sebut lagi nama-nama surga, baru Al-Fatihah begitu. Kalau pagi sih alhamdulillah kelihatan Pak, surga akhirat tuh asli kelihatan. Nyata, kelihatan. Terus Di mana-mana di Sumatera, di Pulau Jawa ada di mana-mana kelihatan. apa yang Bapak dapat selama Bapak di Aceh? Di Aceh itu jadi kata orang Aceh, kami aja udah pada meninggal katanya. Kamu minta datang ke sini bertamu pengen nyari kiai yang bisa ngobatin penyakit gaib. Saya mau beli gorengan bakwan di warung, Pak. Bu beli gorengan bakwan. Dia nggak jawab dia tuh. Terus Baru katanya ada suara. Nyindir kami, apa mau beli bakwan. Baru ada yang ngejelasin, dia anaknya nggak nyindir. Dia nggak tahu bahwa kalian itu udah meninggal kena tsunami. Dia cuma mau beli gorengan bakwan. Oh, saya nggak tahu. Tapi mau nggak? Tapi saya ini udah meninggal katanya karena tsunami. Kalau kamu mau silakan. Kalau nggak mau, saya nggak mari di warung sebelah. Oh, saya ke warung sebelah Pak, mau beli mie sama bakwan juga. Bu, beli bakwan sama mie. Nggak ngomong juga. Siang itu jam 10 itu. Demi Allah. Kata dia, sama saya juga udah meninggal karena tsunami. Saya pindah lagi ke sebelah ke warung ketiga. Itu warung berderet tuh Pak, panjang itu.
sama. Yang ketiga juga sama. Tapi yang ketiga, kalau yang ketiga kasih saran. Ada suaminya, kata suaminya sama kami juga. Kalau kamu mau beli makanan, jadi sama orang takut kesindir orang yang udah pernah tsunami meninggal. Di sana karena di pasar katanya. Kalau di pasar ada orang yang pendatang yang khusus dagangan. Kalau ada orang tamu datang ke Aceh, nanti beli makanan di sana, di warung sana. Di sana itu orang pendatang khusus untuk dagangan makanan katanya. Kalau kami untuk khusus untuk ngerame-ngeramein. Kami udah meninggal katanya karena tsunami. Jadi warung itu orangnya sudah meninggal. Udah meninggal, nyata dia kena tsunami. Tapi mereka jujur begitu. Tapi Bapak masih melihat wujudnya berjualan. Berjualan nih orang. Cuma mereka nggak ganggu dan mereka pun nggak tersindir. Maka mereka ada yang ngasih saran, ngasih tahu, ngasih pendapat. Anak itu nggak tahu, anak itu berpenyakit gaib. Mendengar gaib 1,5 tahun. Nah, sakitnya udah 6 bulan. Kan 2018 bulan 6 saya ke Aceh. Baru kata orang dagangan, ya udah nggak apa-apa, saya nggak tersindir katanya. Cuma kasih tahu aja, belinya di sana di pasar. Kalau di pasar ada. Pas depan Masjid Aceh itu, Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman juga kalau direka ulang di alam gaibnya. Jadi itu upara total Pak kerusakannya. Sampai masjid Tengku Tanjung. Saya kan keliling Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim, Masjid Rahmatullah, Masjid Tengku Tanjung. Semua wilayah situ doang saya kurang lebih 5 hari. Tapi kalau disuruh milih, saya bilang kalau di wilayah untuk tempat-tempat begitu masih begitu memang di Aceh enak 24 jam. Jadi dia di sana tuh nggak ada yang larang. Nggak ditanya KTP apa segala macam. Nah, buat untuk pengembara musafir nggak dilarang di situ. Luas. Masjidnya kurang lebih panjang kurang lebih 50 meter, lebarnya 50 meter. Cuma ada taman-taman untuk istirahatnya. Panjang ada kali kurang lebih 100 meter lah, kurang lebih 150 meter. Ada ruangan bawahnya itu juga. Terus Bapak dari Aceh lanjut ke mana Bapak perjalanannya? Jawa Tengah saya itu. Jawa Tengah. Pernah ke Jawa Tengah di daerah mana? Ke Jawa Tengah itu 8 kali saya itu. Ke tempatnya pengajian Kanjeng Salat Habib Lutfi. Di Jawa Tengah saya keliling. Sampai ke Alos Roban, sampai Wonogiri, Wonopringgo yang dibingungin sama orang Jawa Tengah. Secara nyatanya mereka nggak ada berani ngomong. Secara gaib dia komentar, mereka bilang itu nyata pas saya ngeliat 2000 kurang lebih 2021 ataupun 2022. Jadi di Jawa Tengah itu ada dua kali. Jadi seluruh kali itu isinya lundu semua. Itu lundu. Ikan lundu. Ikan lundu. Kalinya panjang kurang lebih 50 meter ataupun 70 meter. Panjang berapa ribu meter. Itu lundu semua, ikan semua. Ada 2 sungai. Ya, nah Bapak kan pergi nih berkelana kemana-mana ya, jalan kemana-mana. Tentunya Bapak butuh banyak duit, butuh banyak uang, ya kan? Memang kalau saya lagi punya perahu mah, saya kerja dulu, kumpulin duit dulu, ntar dapat duit, ngumpulin 300, 200, 100 sampai 2,5 juta baru saya berangkat. Kadang 1 juta lebih, disuruh berangkat, saya buru-buru berangkat. Bapak ada perahu kerja gitu? Iya, pas perahu saya tenggelam udah susah nyari duit saya itu. Semenjak itu nggak pernah kerja lagi? Nggak pernah kerja lagi, baru saya bilang udahlah keluar aja lah, nggak apa-apa lah, keluar dari Jakarta, dari Kalibaru, Tanjung Priok. Kalau di rumah nggak sembuh penyakit. Meskipun minta menggosok disembuhin tetap aja harus pakai syariat keliling, nyari kiai. Ya, dari tadi Bapak mengatakan punya penyakit ya nggak sembuh-sembuh. Iya. Nah saya penasaran nih penyakitnya Pak. Apa yang Bapak rasakan di penyakit Bapak? Terutama? Jadi nomor 1 pertama yang sakit itu dubur, diserang. Jadi kayak ada orang berhubungan badan. Jadi saya nahan sakitnya doang. Kadang dia depan, belakang nih buah dada kanan dituin, buah dada kiri dituin tuh. Maksudnya dubur Bapak? Dubur itu bahasa baik. Pantatnya itu bolanya itu kayak disebutnya secara gaib begitu. Sakitnya bukan main. Oh Bapak kayak disodomi? Iya, secara gaib. Gak pernah, alhamdulillah kalau secara nyata. Kalau secara gaib dari tahun 2018 sampai sekarang belum sembuh. Mendengar gaibnya 2016 bulan 6 sampai 2018 bulan 1 tanggal 1. 1 tahun setengah. Nahan sakitnya dari tahun 2018 bulan 1 tanggal 1 sampai sekarang belum sembuh. Jadi totalnya hampir 7 tahun. Mendengar gaibnya 1 tahun setengah. Nahan sakitnya 5 tahun, 8 bulan, 20 hari. Jadi pelakunya itu, kalau kayak saya nomor 1 pelakunya Iblis Lanatullah.
yang bersumpah kepada Gusti Allah untuk menghalangi Nabi Adam dan Hawa sampai keturunannya, akan menghalangi depan belakang. Jadi yang gaib itu dia nggak pandang bulu dia itu. Kadang 24 jam, tapi kadang terasa, kadang nggak terasa. Kalau nggak terasa berarti ditolongin. Nomor satu ya, entah sama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim, entah sama sebangsa sepuh leluhur. Kalau Khalifah kan Nabi Adam Khalifah itu kesanggupnya, dia masa detik nongol langsung hilang, sedetik nongol langsung hilang. Dia gaib, jadi saya gini nanya no. Sebisa-bisa saya bisa baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Alif Lam Mim, Tabat, Wal Arsyad, Kursi apa aja, baru memuji Allah, puji-pujian, berzikir, ada ngaji. Selain itu Bapak diapain lagi? Serem formasinya Iblis Lahan Tua itu. Kayak jadi gimana? Iblis Lahan Tua itu Tubuh Bapak depan, diapain belakang, aja? kiri, Diapain aja tubuh Bapak? Jadi Iblis Lahan Tua itu selain dia menganiaya, menyerang dubur, dia itu nyacak-nyacak jasad itu, tapi secara gaib. Tapi alhamdulillah gue nolongin, jadi nggak terasa. Nyacak-nyacak jasadnya seperti apa, Pak? Saya lagi tidur ya nggak, saya liatin aja. Jadi ada megang pedang, ada megang golok. Saya lihat sih bukan golok, pedang semua. Dari ujung kaki, ujung rambut dicacak-cacak sama dia itu. Oh ya? Iya, untuk alhamdulillah sama gue nggak tahu langsung dari gue nggak tahu Nabi Adam nggak kenapa-napa, cuma secara gaib. Tapi secara gaib Bapak pernah dicacah kayak gitu? Iya secara gaib, Oh, pernah ya? Iya. Tiap tidur, coba sekarang malam alhamdulillah jadi dia udah nggak nyacak-nyacak lagi karena katanya. Lagi bukan dia doang, udah banyak yang mendengar gaib katanya. Memang pada mana-mana saya ngeliat sih, yang orangnya pakai celana pendek, nggak pakai baju. Saya bilang itu bukan orang gila, dia itu sama mendengar gaib, nahan sakit secara gaib. Di mana-mana saya udah ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai nggak tahu orang yang telanjang bulat dirantai kakinya, tangannya diborgol. Saya bilang siapa itu? Pas di Jawa Barat Cilamaya. Bilang saya lihat yang jasadnya, saya lihat yang nolongin jasad siapa ya nggak. Baru saya pergi baru saya tegur sesepuh wilayahnya, saya bilang lepasin rantainya sama borgolnya. Baru kasih pakaian dia itu, kasihan. Saya ngomongnya secara nyata, cuma ngomong jarak jauh. Baru kurang lebih seminggu kemudian dilepas rantainya sama borgolnya, kasihan. Saya bilang udah mendengar gaib, nahan sakit secara gaib, dirantai, diborgol, nggak pakai pakaian. Saya bilang kenapa saya bilang begini? Saya juga merasakan mendengar gaib, mendengar gaib sekian tahun, nahan sakit saya belum sembuh sih ini. Udah keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Palembang, Aceh. Banyak yang berpenyakit gaib. Kalau bagian depan Bapak tuh dia pernah diapain sama dia? Ini perempuan madep depan, jadi betina nyentuh, baru saya buang, saya leburin. Kalau sama kaum perempuan digigit sama dia, saya bilang jangan di jasad saya, jangan di jasad sana, di tempat lain, di suaminya masing-masing, jangan di jasad saya. Kalau yang sama yang laki-laki? Kalau sama yang laki-laki, perempuan ditaruh madep depan, baru laki-laki nyentuh. Saya bilang ini mah kamu yang enak, saya emang nggak mau, saya nahan sakitnya doang dong. Meskipun laki-laki di jasad, perempuan nemplok ya enggak. Itu mah saya nggak mau, di jasad kalian aja masing-masing. Apalagi kalau perempuan nempel, laki-laki nyentuh. Jadi saya nahan sakitnya doang. Udah 5 tahun 8 bulan, 20 hari sampai sekarang. Yang parah itu kalau pertama-tama. Artinya Bapak bermain seks sama orang itu? Saya nggak bermain, nggak berhubungan badan sama mereka. Jadi mereka yang berhubungan badan di jasad saya, bukan di badan saya, di dubur saya. Perempuan madep depan, laki-laki nyentuh, baru saya buang perempuannya begitu. Tapi mereka itu nggak mau pindah-pindah, nggak mau pergi-pergi, nggak mau kabur-kabur. Jadi katanya saya dapat petunjuk, dapat kabar ya nggak katanya. Makanya harus pakai syariat, cari kiai keliling di kampung-kampung, di bukit, di gunung, di mana aja pokoknya. Tanya yang punya pesantren, yang punya majelis taklim, padepokan. Udah semua ustaz ujung ustaz bisa datangin. Jadi saya dikasih sama kawan saya yang harus 10. Coba Cak, nama saya kan Nurbani, biasa dipanggil si Cak. Coba Cak, lu datang aja ke ustaz ujung Bustomi, padepokan anti galau. Kurang lebih sebulan saya ngumpulin duit kerja ya enggak. Susah payah kan, perahu saya udah tenggelam, jadi saya pakai rakit dayung-dayung, bikin rakit dayung-dayung. Dapat duit 400.000. Baru saya udah datang ke tempatnya Ustadz Ujung Bustomi. Ramai tamunya. Saya datang sore ya enggak, malam nginep. Saya tidur pak malam-malam. Bangun malam-malam. Saya lihat ya Allah. Ada monyet, ada babi, saya bilang waduh kacau balau, ini tempat apain saya bilang. Tempat majelis taklim padepokan apa bagaimana ini? Terus saya diem aja lah, sampai baru saya beli kopi, beli rokok, ngerokok.
Baru pagi saya bisa bertamu jam 9 jam 10, tamunya banyak sekali. Kata Ustaz Ujung Ustaz menang-menang baik ya bahasa Jawa. Sir ngapain tekan kene, kita bingung kita kene ga. Cuma kita biar rame aja katanya. Oh ya udah baru udah nih sana. Ya, ikutin ya buka tutup aqua. Ikutin ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah. Tutup aqua udah nih katanya. Wis. Udah tahu saya juga kebingungan kata Ustaz tuh. Dia ngomong di dalam hatinya. Saya juga kebingungan ini. Lihat para tamu yang datang. Manusia bukan manusia di dalam itu. Wujudnya doang, jasadnya orang. Nah, Iya. penyakit gaib apa lagi yang Bapak rasakan di tubuh Bapak? Bapak jadi, menahan sakit itu apa yang Bapak? Gimana? Jadi kalau memuji Allah itu kayak ada yang ngebekap. Sakitnya bukan main. Saya bilang, makhluk apa ini? Saya bilang, dari mana ini? Saya bilang, saya kan nggak ngundang, nggak ngambil. Meskipun saya mau ngundang, nggak ngundang, intinya saya nggak ngambil. Katanya dari mana? Katanya pulang, dia nggak tahu. Saya bilang, emang saya ngambil. Makhluk apa? Saya nggak ngambil makhluk satupun. Sakitnya bukan main. Sakit? Iya, kadang digigit sama buaya. Baru kata hewan buaya yang udah meninggal jasadnya katanya. Ini itu mah katanya. Nur itu mah bukan hewan buaya, itu mah siluman buaya katanya. Saya bilang ya udah sana, kalian di sungai aja, kalian kan hewan ya enggak. Namanya buaya mah ini di sungai. Jadi kita nama sama siluman. Ya. Nah, apa tanggapan keluarga tentang Bapak? Keluarga bicara apa tentang sosok Bapak? Ya keluarga saya orang miskin, jadi kebingungan. Kalau kata mereka sih kata ya udah sana pakai syariat, berusaha kalau di rumah aja mah nggak sembuh. Cari kiai aja, banyak di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Jawa Timur di mana kan berusaha total katanya. Ntar juga sembuh. Oh, kalau jadi disuruh keluarga ya? Iya. Disuruh keluarga. Jadi saya mah nggak dilarang ibu saya. Ibu saya udah tua. Udah pada di rumah aja ya enggak. Perahu udah tenggelam. Mau ke laut, kalau ke laut pakai rakit ngedayung-dayung. Iya. Udah katanya. Kumpul di itu mah apa kerja mah dapat batongkos mas banyak langsung berangkat aja sana. Nah, jadi tanggapan Bapak berapa orang bersaudara? Saya mah Adik kakak? kalau di rumah saya mah udah tinggal saya, ibu saya, adik saya, udah sama saya. Oh, adik ada. Bertiga, Oh, iya. adik ada. Yang lain kan udah pada nikah, udah beda rumah. Apa kerjanya? Oh, ada saya bantuin pertama bantuin dagang sosis, baru bantuin dagang tukang pangsit. Oh, gitu. Nah, Bapak nggak terpikirkan ini mau kerja cari uang untuk masa depan? Kalau saya mah udah ngemikirin masa depan, punya uang banyak lah ini lah, nggak mau saya itu. Maksudnya bukan berarti mencari uang banyak, tetapi bekerja untuk mencari kehidupan. Gitu. Oh, untuk kedepannya. Iya. Untuk kedepannya mah saya mah baru usai di musola Mas Talim bertamu, baru saya nyari kiai. Syariatnya kan harus ada kiai. Iya. Minta tolong sama kiai, minta sama Gusti, minta ampunan, pengasihan, penyayangan, keridhaan, keberkahan, kerahmatan, kemuliaan, perlindungan, pertolongan, keselamatan, bantuan, perahasiaan. Baru minta kesehatan, minta kesembuhan. Baru syaratnya harus ada kiai secara nyata. Kalau secara gaib lihat, nggak kehitung ribuan nabi itu katanya, beribu-ribu nabi, beribu-ribu orang sakti katanya, nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup katanya, kecuali secara nyata. Minta sama Gusti disembuhin, udah sembuhin sama Gusti, baru sama kiai dikunci katanya. Nah, kenapa Bapak nggak di rumah, gitu kan? Kerja yang lain meskipun perahu Bapak sudah tenggelam. Ini cuma saran Pak ya. Iya, Nah, mungkin Bapak bisa saran. mencari pekerjaan yang lain. Ya itu saya ke laut hari-hari ngedayung pakai rakit. Cuma saya pikir kalau ngedayung pakai rakit beda kalau pakai perahu Pak. Kalau pakai perahu mah tinggal nyali hidupin mesin ya enggak. Mesin udah tinggal jalan. Kalau pakai dayung mah waduh. Perjalanan itu ngedayung itu bisa 4 jam. Capek ya. Iya. Waduh, boro-boro nyari ikan, nyari rebun, nyari besi. Udah ombak duluan. Jam 10 ke atas, jam 11 itu udah ombak. Makanya udahlah nggak kuat, nggak sanggup. Makanya saya buru-buru aja udah berangkat aja lah. Ya, yang murah-murah ongkos saya kemana di Banten. Ya mungkin Bapak bisa mencari pekerjaan lain jadi kuli atau apa. Nah, dari hasil Bapak nguli atau jadi tukang panggul, hasil itu bisa Bapak kumpulin untuk membeli perahu. Kemudian Bapak bisa ke laut lagi. Kalau sekarang kan Bapak kan keliling-keliling, Bapak nggak menghasilkan uang. Sementara kan hidup kan berjalan terus. Kita butuh uang, butuh makan. Gitu loh Pak maksud saya. Jadi kalau buat saya pribadi sih untuk begitu saya bilang nomor satu saya ibadah, nomor 2 baru menjadi kehidupan. Namanya lagi berpenyakitan mah kerja tuh susah Pak, serba salah bagaimana ya. Namanya yang nyerang kan gaib, bukan main nah. Jadi susah. Tapi Bapak sering nggak kayak ada suruhan berisik di telinga Bapak disuruh-suruh gitu? Sering?
Jadi dia tuh modelnya kayak telepati begitu Pak. Jadi tanpa bersuara. Iya. Ngebisikin Tapi nggak Bapak ada suaranya. merasakan gitu ya? Merasakan tapi nggak ada suaranya, pelan doang. Tapi ada terkadang bisikan-bisikan di telinga? Ada, jadi Terasa? Jadi berdebat, ada yang hak, ada yang batil, ada yang nyuruh pindah lagi aja ke masjid Merak, wilayah Masjid Merak ya enggak. Baru kata saya lihat dulu, tar dulu lah. Sayanya belum punya ongkos. Saya punya uang cuma 10.000. Naik kereta memang naik kereta 3.000. Saya bilang ntar dulu saya ngeliat keadaan dulu di sana dulu. Nunggu kabar dari sesepuh sana dulu. Kalau kata sesepuh sana silakan. Silakan kalau mau bertamu lagi, kalau enggak ya udah. Oke. Yang udah pernah saya tamuin Buyut Kitohir. Ya. Nah, Bapak, ini Bapak bawa apa ini di tasnya? Di tas saya sarung, baju koko, baru peralatan mandi, baru apa lagi tuh? Oh, Bapak mandi? Mandi Pak. Mandi, Kalau tiap hari? nggak mandi mah nggak ganti aura. Tapi Kalau pakaian mah. Tapi maaf ya, ini pakaiannya kenapa kotor begini nih? Tadi saya habis dari kelapa tadi. Naik pohon kelapa. Cuma nggak bisa, baru 3 meter. Nggak bisa terlalu Ngapain tinggi. naik pohon kelapa? Ya emang dari kemarin katanya. Coba minum kelapa, coba dah agak mental gitu. Kata yang sebangsa jin apa sih selimut demit kita pelakunya pada mental. Coba minum kelapa sana. Saya ngomong ke desa-desa baru rombongan kibuyut semua, kibuyut besar itu. Baru saya ingat waktu saya kecil, saya ingat kesadaran saya enggak. Saya momen pada kisah baru. Oh mereka. Ada rombongan kibuyut waktu saya kecil. Waktu saya umur 4 tahun, umur 5 tahun ada rombongan kibuyut. Baru ketemu tempatnya di mana, mau udah keliling kemana-mana saya itu. Sunan-sunan udah semua, tempatnya para sunan, para sultan. Iya. Jadi ini pakaiannya gimana? Baju koko atau apa ini? Coba ini baju gamis lengan panjang dikasih nih. Maaf, sorry. Ini diikatin atau bagaimana? Ini diikat baju gamis, nah lengan panjang. Oh, gamis. Iya, baju panjang boleh dikasih. Kenapa Bapak nggak ganti baju? Ya itu kotor semua sarungnya, sarung baju. Kotor semua. Iya. Nggak dicuci. Saya nyuci bingung, saya bilang mau nyuci di mana ini. Kalau udah tepat baru saya nyuci. Oh ya. Nah, gini Pak. Ini maaf ya, kalau boleh saya kasih saran ya. Iya. Kalau untuk beribadah kan Harus rapi, harus bersih ya. Betul. Enggak. Nah, satu lagi nih, saran saya. Ini Bapak kan umur kan sudah tidak muda lagi gitu kan. Maksud saya Bapak itu di rumah gitu kan, beribadah di rumah sembari bekerja daripada Bapak jalan-jalan kayak gini gitu kan. Iya. Nah, sembari nanti Bapak mencoba berobat secara medis. Jadi memang yang bisa ngobatin penyakit gaib ada di kampung-kampung Pak. Kalau yang udah tertenar di kayak Ustadz Ujang Mustahumi nggak bisa dia. Abuya Sari Cioma saya udah 3 kali. Abuya Munu Pasir pada Rincang saya udah 2 kali. Abuya Muntadi saya sekali, udah pernah. Iya, nah itu kan pakai ke kiai-kiai ya, ke secara tradisional gitu kan. Nah maksud saya secara medis lagi Bapak coba. Secara medis? Iya. Bukan non medis gitu. Secara medis. Maksudnya secara nyata gitu? Iya, secara medis Bapak berobat. Kalau secara nyata, kalau saya berobat ke dokter, ntar dia bilang, kamu penyakitnya apa? Ntar saya bilang penyakit gaib. Dia bingung ntar dokter itu. Enggak bingung dokternya. Bingung ya? Enggak. Nanti kan ada obatnya untuk halusinasinya, untuk pikiran-pikirannya, itu ada obatnya nanti. Oh, ada untuk obatnya. bisikan-bisikan yang Bapak terima itu, telepati itu nanti bisa dihilangkan dengan pengobatan medis. Bisa Pak. Saya kurang paham sih, katanya sih yang udah pernah ngalamin kayak saya katanya sana adanya di adanya yang bisa ngobatin adanya para kiai, adanya di pesantren-pesantren, musola, masjid. Ya. Saling macam keramatnya. Ya, cari aja ntar juga ketemu katanya. Iya, tapi kan Bapak kan sudah 8 tahun berkeliling. Bapak masih tetap seperti ini, masih tetap merasakan gitu kan? Kalau keliling mah udah bukan 8 tahun, mendengar gaib 1,5 tahun, dan sakit udah 5 tahun 8 bulan, totalnya berarti 7 tahun lebih. Oh iya, 7 tahun kan, Bapak nggak sembuh-sembuh kan? Iya, nah, sembuh. saran saya ke depannya Bapak coba berobat ke dokter, ke puskesmas aja dulu. Bapak sampaikan keluhan Bapak. Saya sering mendengar suruhan-suruhan secara gaib, perintah-perintah secara gaib. Bapak sampaikan seperti itu ke dokter. Nah, dokter itu nanti paham itu maksudnya. Penyakit Bapak itu apa? Dia paham. Penyakit jadi dia nanti tinggal ngomong aja sama dokter gitu ya? Iya, betul. Bilang aja Pak, saya ntar sama dokter ditanya ya, kalau tanya kamu berobat apa? Ntar kalau saya bilang penyakit saya penyakit gaib Pak dokter bagaimana? Nah gini, saya nanti sakit apa kata dokternya? Nanti Bapak bilang
saya sering merasakan kegaiban-kegaiban dalam diri saya. Contohnya saya sering mendapat telepati, saya sering mendapat bisikan, sering disuruh ini itu, disuruh berjalan. Nah nanti dokternya sudah paham itu penyakit Bapak itu apa. Tahu dia Pak. Nanti Bapak dikasih obat. Nanti Bapak akan tenang, tanpa banyak pikiran, tanpa merasakan sakit lagi. Nggak ada lagi Bapak disuruh-suruh jalan ke sana kemari. Ya, coba deh Bapak nanti coba Bapak. Belum pernah nyoba sih. Nah ya. Karena saya dapat saran dari orang-orang yang udah pernah ngalamin, katanya saya juga pernah ngalamin. Sana coba ke Jawa Tengah, Jawa Timur nyari kiai. Memang begitu, baru tahu mendengar gaib sekian tahun, bertahun-tahunan, sakitnya bertahun-tahun. Nanti kalau udah nggak sanggup, baru kena kedatang ke Baduy pedalaman. Iya, tapi kan sampai kapan Bapak mau begini? Iya, karena dari itu makanya saya lagi keliling kampung nyari kiai. Nah, coba deh, saran saya nanti Bapak pulang ke kemana kampungnya? Cilamaya. Nah, Bapak pulang ke rumah, ke orang tua. Kemudian nanti Bapak pergi ke puskesmas, sampaikan keluhan Bapak. Bilang seperti yang saya sampaikan tadi, saya mempunyai penyakit gaib. Yang saya rasakan, saya sering disuruh-suruh, saya sering mendapat bisikan, saya merasakan sakit di dalam tubuh saya tetapi tidak terlihat. Hanya saya yang merasakan sakit itu. Nah, nanti dokternya paham Bapak itu menderita penyakit apa. Ya? Dan dokter paham Pak ya? Paham Pak. Dikasih obatnya ya? Iya, nanti dikasih obat sama, dan itu berobat gratis Pak nanti. Tidak bayar. Daripada Bapak keliling bertahun-tahun seperti ini, menjelajah negeri orang, kampung orang, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga. Ya kan? Iya sih. Tapi tidak ada hasilnya, Bapak masih merasakan kesakitan. Oh ya, ini sebenarnya perbincangan kita ini sebenarnya pingin lebih panjang lagi, masih banyak yang akan saya ulik sebenarnya. Tapi ini berhubung maghrib, mungkin kita cukupkan segini perbincangan kita. Tapi yang pasti saya berharap Bapak mendengarkan saran saya tadi. Iya, Pak. Ya, dengarkan saran saya. Nanti Bapak pulang. Iya. Ya, Bapak pulang, ikutin perintah-perintah saya. Iya. Ya. Saya berharap kedepannya kehidupan Bapak akan lebih baik. Bapak bisa bekerja, hidup mandiri, dan tidak berjalan lagi ke sana kemari. Ya. Iya. Oke. Ada yang lebih tua nah, di Masjid Banten, nggak ganti-ganti pakaian. Oh ya? Bisa juga sering ngasih, kalau saya dapat makanan saya bagi. Ini pisang, makanan, bagi kopi, bagi pisang, bagi rokok. Ini ada uang sedikit Pak, punten ya. Nah, sedikit ya. Nah. Ya, baik teman-teman, berhubung ini sudah maghrib, kita sudahi perbincangan kita. Mohon maaf segala kata, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.